Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Dr. Mas Puri sudah mau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk pada malam hari ini. Selamat datang Bu Dr. Yeti dan juga selamat datang Pak Dr. Fatkul Mubin. Ya, izin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Randy Himansyah. Saya salah satu tim dari Mahakarya Citra Utama sebagai General Manager atau pengembangan dari Lembaga Mahakarya Citra Utama. Salam hormat dan salam kenal dari saya kepada Bapak Ibu dosen Keperawatan Senusantara. Tentu ini sebuah pengalaman yang luar biasa untuk menghadirkan Pak Dr. Mas Puri untuk memberikan ilmu yang luar biasa terkait webinar OSCE, teori, kebijakan, dan juga evaluasi pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja, sebentar, saya belum silent. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja saya mempersilakan kepada Pak Dr. Fatkul Mubin untuk memberikan kata sambutan selaku Ketua AIPNI Regional 7 Wilayah Jawa Tengah. Langsung Pak, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Randy. Yang saya hormati pembicara utama di webinar malam hari ini, Pak Dr. Mas Puri. Sehat selalu Pak Mas Puri. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat bertemu Bapak guru saya waktu kuliah dulu ya Pak Mas Puri. Terima kasih ilmunya yang telah pernah ditransfer dan itu menginspirasi saya sampai sekarang. Yang saya hormati Ibu Yektining Tiastuti yang selaku manajer di dalam kegiatan atau konsultan di dalam kegiatan malam ini di MCU dan Mas Randy selaku moderator di dalam pertemuan kali ini. Tentu ketika saya diminta untuk berkontribusi di dalam pertemuan kali ini, saya sangat senang. Apapun itu, saya mencoba terbuka dan senang sekali jika ada kelompok anak muda yang berkeinginan untuk berkontribusi memajukan perawat. OSCE ini sudah sering kita dengar. Lalu ini merupakan satu asesmen yang multidimensi di dalam melihat kemampuan skill practice para calon lulusan. Sehingga OSCE yang secara undang-undang dan kemudian ada kebijakan lain menjadi tolok ukur lulus tidaknya mahasiswa, tentu ini bukan satu pekerjaan mudah untuk mensukseskannya. Oleh karena itu, komponen atau elemen manapun kita berharap untuk dapat berkontribusi di dalam mengantisipasi, mempersiapkan agar para mahasiswa kita nanti dapat melewatinya dengan aman dan baik. Ada beberapa yang barangkali secara terstruktur yang nanti mempunyai kewenangan di dalam pengawalan OSCE. Tetapi komponen elemen lain yang barangkali membantu dan berkontribusi itu sangat diperlukan. Mulai dari sosialisasi, memberikan pencerahan, dan bahkan sampai pelatihan. Nah, jika kemudian semua komponen masyarakat bisa diajak kerjasama di dalam mensosialisasikan sampai memberikan semacam training dalam hal ini terkait tentang sukses OSCE, maka sah-sah saja dan tentu kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Oleh karena itu, itulah alasan kami saya berada di sini sekarang, termasuk regional Jawa Tengah, AIPNI, saya senang dan mengapresiasinya. Kami membicarakan dengan beberapa teman di AIPNI juga dipersilahkan dan alhamdulillah mereka juga sama satu persepsi bahwa mari kita sengkuyung bersama. Namun demikian, jika kemudian nanti ada beberapa satu aktivitas yang
dari komponen elemen yang bertanggung jawab, maka kita segera dapat menyesuaikan dan mensupport kegiatan tersebut dari apa yang kita siapkan sejak dini mulai dari malam hari ini. Saya mendengar apa yang menjadi program MCU itu bahkan tidak hanya sekedar webinar pada malam hari ini, tetapi beberapa action ke depan juga telah dipersiapkan. Saya senang sekali dengan melihat semangat anak muda seperti ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini agar pemahaman kita tentang OSCE, agar antisipasi awal sebelum diberlakukannya uji kompetensi secara nasional melalui OSCE, metode OSCE ini, kita sudah setidaknya mempersiapkan lebih awal. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih MCU telah mengundang saya hari ini, karena memang saya harus menyampaikan kepada banyak orang sesuai dengan posisi saya, terutama yang ada di Jawa Tengah, dan syukur ini ternyata mulai dari Sabang sampai Merauke telah mengikuti acara ini. Pak Masfuri ternyata menjadi magnet ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Masfuri yang memang sudah lama mengembangkan tentang asesmen OSCE ini. Matur suwun, Pak Masfuri, terima kasih. Bu Yekti, terima kasih. Mas Randy, selamat. Semoga acara ini lancar dan dapat memberikan hikmah pada peserta yang hadir pada malam hari ini. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Pak Dokter atas sambutan yang luar biasa. Mungkin sebelum ke narasumber utama kita, Pak Dr. Masfuri, kita lanjut untuk kata sambutan selaku Direktur Program PT Mahakarya Citra Utama. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang bertanya kepada saya program-program apa yang dilaksanakan oleh tim MCU. Nah, itu diantara lainnya bersama Bu Yeti. Dan untuk di tahun 2023 kami sudah beberapa yang sudah terlist untuk mengembangkan program-program tersebut. Insya Allah kegiatan program ini untuk Bapak Ibu dosen tentunya, tapi ini momennya berbeda. Langsung aja Bu Dr. Yekti Ningtyasuti untuk sepatah dua katanya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Randy. Suara saya terdengar, Mas? Aman, Bu Dr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Yang kami hormati ya Bapak Dr. Masfuri, ya. Yang kami hormati Bapak Dr. Fathul Mubin dan juga Mas Randy Himansyah. Ya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin ya, pada malam hari ini sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri karena sebetulnya acara ini ya, mohon maaf Pak Masfuri, barangkali tahun lalu saya pernah menghubungi Pak Masfuri ya untuk melaksanakan kegiatan ini, tapi karena satu dan lain hal ya sehingga belum bisa terlaksana. Dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini ya kita bisa bersama mengundang Pak Masfuri ya selaku Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional untuk program profesi nurse ini ya, sehingga harapan kita ya kesempatan ini adalah memang kesempatan yang luar biasa ya. Tentunya ini adalah juga dari kerja keras Mas Randy Himansyah ya dan kawan-kawan dari MCU. Ini adik-adik muda kita Pak Masfuri yang luar biasa kiprahnya ya. Mereka sangat-sangat banyak membantu para dosen-dosen baik itu dosen keperawatan, kebidanan ya dan lain-lain, terutama terkait dengan persiapan ujian baik itu UKOMNAS ya maupun saat ini ya sedang mencoba untuk membantu dosen-dosen semuanya dalam persiapan pelaksanaan ujian OC. Selain itu kebetulan karena saya diminta untuk mendampingi para
generasi muda kita yang luar biasa. Padahal mereka tidak ada yang profesinya sama dengan kita, Pak Mas Suri ya. Tetapi luar biasa mereka sangat perhatiannya dengan mahasiswa-mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan mahasiswa kesehatan yang lainnya, terutama mahasiswa yang di akhir tahun menjelang ujian itu luar biasa mereka. Dan beberapa kegiatan ya sudah dilaksanakan, beberapa program sudah dilaksanakan, baik itu mulai dari penyusunan buku ajar, bahan ajar, kemudian pembuatan video-video pembelajaran, bahkan sampai dengan pembuatan aplikasi ya untuk mempersiapkan para mahasiswa ya agar tidak kaget ketika mereka harus mengikuti ujian kompetensi nasional. Nah, dalam waktu dekat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mubin ya bahwa mahasiswa ya sesuai dengan apa yang ada di borang akreditasi dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara nasional, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program OSCE atau ujian OSCE secara nasional, meskipun saat ini belum. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Mubin juga bahwa mari kita siapkan bersama-sama agar ujian OSCE ini bisa dipahami dengan persepsi yang sama, dengan kacamata yang sama ya sehingga pada saat pelaksanaannya pun sesuai dengan standar yang diharapkan. Tentunya nanti Pak Masfuri akan lebih banyak ya, kami mohon bantuannya ya untuk membedah bagaimana teori, bagaimana kebijakan, dan bagaimana model evaluasi OSCE yang akan dilaksanakan khususnya ya untuk program studi keperawatan ya atau OSCE keperawatan. Ada banyak hal yang tentunya harus dipersiapkan baik itu oleh institusi maupun oleh mahasiswa. Institusinya, bagaimana settingnya dan sebagainya, ya bagaimana menyiapkan soalnya, bagaimana menyiapkan probandusnya dan sebagainya. Ya tentunya ini harus disiapkan dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin izin Pak Masfuri, Pak Mubin ya, MCU ini sudah menggelar satu award untuk para dosen dan luar biasa itu sambutan dari para dosen luar biasa ya karena memang itu adalah ajang tahunan yang digelar 1 tahun hanya 1 kali untuk memberikan penghargaan terhadap dosen-dosen yang memang selama ini banyak malang melintang di dunia keperawatan, terutama menyiapkan mahasiswa kita sebaik mungkin ya untuk menjadi ya sosok profesional keperawatan sebagai penerus generasi kita yang akan datang. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sungguh ini adalah acara yang luar biasa ya, dan alhamdulillah ini pesertanya sudah mencapai 1 kilo ya, Mas Randy ya. Sudah 1000 ya. Bu. Ya sudah sampai dengan 1000 ya, sehingga mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Pak Masfuri yaitu akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk para dosen yang sudah berjumlah 1000 di peserta ini, dan tentunya harapan kita adalah menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya selaku Direktur Program di MCU ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Masfuri, Pak Mubin, dan Bapak Ibu dosen semuanya, dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, untuk selanjutnya monggo dilanjutkan Mas Randy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Doktor. Baik, sama Mas Ren. Sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu dosen keperawatan di seluruh Nusantara ya. Kemarin saya juga mendapatkan list, ternyata ada yang dari Jayapura, Sorong, Maluku, Sulawesi, dan sekitarnya. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu nama kampusnya ya, nanti yang ada webinarnya habis. Langsung aja, takutnya mau malam mingguan, langsung aja saya serahkan kepada narasumber utama pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu dosen yang butuh alat tulis, yang butuh apalagi ya, kopi ya atau cemilan juga boleh, yang penting disimak sampai akhir karena nanti link sertifikat adanya di akhir.
Nggak mau saya berikan sekarang. Ya, adanya di akhir dan nanti di akhir saya akan berikan link tersebut. Baik, sudah paham ya Bapak Ibu dosen? Jangan ada yang keluar, karena kalau keluar akan bersaing dengan dosen lainnya untuk menuju ke 1K ini. Ya, karena kita tidak live di YouTube, ya dengan sosial media yang lain kami tidak live. Baik, langsung aja Pak Dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Randy, yang kami hormati Pak Fatul, Bu Yeti, dan teman-teman dosen semua seluruh Indonesia. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Baik, karena malam mingguan, biar cepat, biar teman-teman yang mau nongkrong ngopi dan lain-lain dengan keluarga bisa segera bertemu kembali dengan aktiviti dengan keluarga. Saya langsung share screen saja. Oke, sudah terlihat. Sambung Aman, ya. Pak Dokter, aman? Sudah, Pak. Aman ya, baik. Jadi kita akan berbicara hal-hal yang terkait dengan OSCE ya. Ini mungkin nanti bagaimananya ada teori-teori kebijakan dan OSCE nasional evaluasinya nanti seperti apa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah tahu berbagai macam amanat undang-undang yang terkait lex spesialis terkait dengan keperawatan, tenaga kesehatan, dan kebidanan. Itu semuanya mengerucut pada satu hal bahwa kita harus mencapai standar kompetensi untuk tujuan utamanya adalah praktek aman dan efektif. Nah, di dalam konteks nakes, di dalam konteks pelayanan kesehatan, akhirnya juga bukan hanya praktek aman dan efektif secara personal per profesi, tetapi juga mampu melaksanakan interprofessional collaboration. Makanya semuanya akan diujikan dan makanya semuanya akan mengacu kepada satu standar nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa standar kompetensi ya di macam-macam ini ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang standarisasi mutu adalah ada memang satu standarisasi lulusan. Disinilah bahwa hierarki uji kompetensi, elemen-elemen, keterampilan-keterampilan itu akan dipecah menjadi berbagai macam fungsi di dalam konteks regulasi, sumber daya, dan kemudian juga pendidikan. Di pendidikan akan menjadi kurikulum, pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, untuk itu kita semuanya memastikan harus matching. Nah, konteks terendah basic kita adalah bagaimana memunculkan safety, ya. Jadi untuk itu bahwa kalau kita bicara tentang nilai batas lulus dan lain-lain, kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan borderline. Borderline itu apa? Apa bedanya tidak lulus dengan lulus dan borderline? Borderline adalah garis antara lulus dan tidak lulus. Nah, garis itu kemudian diangkakan dalam bentuk angka-angka tertentu yang akhirnya membuat kesepakatan-kesepakatan tentang number, ya, yang itulah disebut sebagai nilai batas lulus. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya tadi saya sampaikan kompetensi nakes terstandar itu konteksnya nanti akan bagaimana effective practice collaboration dan ujungnya adalah health service outcome. Sebenarnya di dalam konteks ini yang paling berkepentingan untuk adanya standar ini adalah tentunya Kementerian Kesehatan. Ya, bukan di dalam konteks Kementerian Pendidikan, di mana memang secara umum uji kompetensi diatur di sana, tetapi sebenarnya ini permintaan-permintaan jauh adalah permintaan-permintaan amanat dari undang-undang yang memang menjadi tugas dan kewenangan dari fungsi-fungsi utama dari Kementerian Kesehatan. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, sebagai standar kompetensi diterjemahkan dalam berbagai macam teks sampai kepada assessment ya, dengan fokus KPA, knowledge, psikomotor, dan afektif, gimana kemudian OC itu bisa mengambil essential knowledge, sufficient clinical reasoning, precision of clinical skill, presisi, precise. Nah, di dalam precise nanti Bapak Ibu bisa akan menggunakan aturan apa, level apa, apakah menggunakan Bloom. Kalau menggunakan Bloom berarti levelnya di situ apa, yang presisi itu kira-kira apakah tentunya mungkin belum sampai kepada tahap naturalisasi, tetapi jelas adalah presisi ya. Baru kemudian acceptable clinical performance. Disinilah sebenarnya
maka nanti akan dikembangkan task dan assessment level, pertanyaan, kerumitan instruksi, aspek dinilai, dan lain-lain untuk mencapai safety level. Nah, disinilah nanti tentang kesepakatan safety level itu di mana, di titik apa. Nah, inilah maka kemudian kita perlu mengembangkan perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa kita sepakat pada satu instrumen yang akan dituju. Nah, di sini juga kita lihat bahwa pendidikan itu punya IPK, ya kan, pelayanan juga hasil kerjanya ada tugas dan jabatan dan health service outcome. Disinilah nanti bagaimana performance level description ada OSCE, idealnya seperti itu. Cognitive level description ada CBT. Disinilah kemudian kita kerjakan sama-sama, maka kemudian kita akan bisa maju kepada satu health service outcome yang kita tuju-tuju, di mana pendidikan, OSCE, dan pelayanannya akan matching. Nah, disinilah nanti kemudian juga kita akan bicara kenapa CBT didahulukan daripada OSCE, so we can continue the discussion. Ya. Oke. Disinilah kemudian kita bicara tentang riwayat uji kompetensi, ya. Salah satunya adalah memang dulu ada HPEC Project 2010, ada dua hasil. Yang pertama adalah tentang munculnya standar mutu program studi. Di situ ada muncul LAMPTEKES, ya. Kemudian uji kompetensi melakukan upaya peningkatan standar mutu lulusan, jadi industri dan produknya dilakukan standarisasi. Muncul di dalam undang-undang kalau nursing di 38, ya. Nah, sampai kemudian juga di nakes yang lain dari 2013 hanya 3 program studi, metodenya paper sampai CBT offline, 28 mulai CBT online, dan pada 2020 jumlah prodinya menjadi 29, dan di 2023 nanti juga akan bergabung insya Allah satu program studi dan profesi yang baru, ya, sudah ada surat permintaannya, sedang di dalam proses adalah apoteker. Ya, di sini kemudian kalau kita lihat sudah sukses di sini, tentunya pada saat pandemi negara-negara tertentu di ASEAN itu banyak yang mengalami masalah karena belum siap dengan CBT online, maka kita sudah tidak punya banyak masalah terkait hal tersebut. Nah, tentunya adanya dorongan dari LAMPTEKES tentang yang tadinya 7 elemen menjadi 9 elemen, salah satunya adalah OSCE, makanya ini ada luar biasa sebagai sebuah dorongan yang luar biasa bagi kami, karena indikatornya nanti tinggal kita bagaimana, kemudian borangnya kita sempurnakan untuk memastikan bahwa OSCE segera akan bisa dilaksanakan sesuai dengan standar nasional. Nah, menilik kepada sebelum kepada OSCE, CBT ini ada menarik sekali. Dan kalau kita lihat, ya, lulusan uji kompetensi ini yang tertinggi untuk nilai murni adalah dari PTN, ya, 91%, dan yang level kedua 79% adalah dari Poltekkes, dan kemudian yang level 3 untuk nilai murni adalah 71 dari swasta. Nah, ini dari prosentase. Tapi kalau kita lihat number, yang paling banyak adalah swasta. Nah, di sini yang kemungkinan juga paling banyak tidak ready, ya, untuk pemberlakuan OC, walaupun PTN dan Poltekkes juga banyak yang belum ready juga di situ. Nah, disinilah kemudian ini menjadi penting untuk kemudian kita melihat studi ke belakang apa yang sudah ada data-data yang terkait dengan OC. Oke. Nah, kemudian konteks yang ujian itu memang harus valid, handal, dan reliable itu menjadi penting, ya. Dan itulah yang menjadi prinsip-prinsip utama, dan salah satu implementasinya harus visible, ya. Nah, dari konten, bahan, penyelenggara, tempat, dan sarananya sampai dengan kepesertanya juga harus bagus. Untuk itu sebelum melaksanakan sebuah kebijakan ada studinya. Nah, di tahun 2014 kita melaksanakan studi, misalnya menjadi masalah salah satunya adalah misalnya kalau kita menyelenggarakan pertanyaan OSCE dengan syarat seperti ini bla 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 bla, apa yang menjadi masalah di sana? Maka kemudian yang belum misalnya adalah mereka rata-rata yang problem paling besar adalah SDM. Tidak siap dengan SDM, tidak siap dengan ruangan, dan tidak siap dengan alat. Ya, sebagian mengatakan
biayanya terlalu besar. Nah, kalau kemudian kita lihat ini, alat dan lain-lain, ini juga kita lihat banyak sekali yang belum ready, yang paling banyak ready mendekati angka 80, tapi kita tidak melihat tentang proporsi jumlahnya baru untuk vena puncture. Jadi masang infus dan kira-kira hal-hal yang terkait dengan itu. Yang lainnya sangat sedikit, di situ termasuk breast message, juga termasuk hal yang termasuk banyak, tetapi bahkan untuk CPR, untuk kita membuat kriteria tertentu juga memang yang ready hanya sekitar 30%, yang ada hampir 50%, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan indikasi tentang CPR yang bermutu baik. Nah, ini bayangkan saja. Jadi kalau kayak gini kira-kira ready apa enggak? Nah, ini kira-kira seperti itu, dan kemudian kalau kita lihat berapa persen yang ready, ya, berapa banyak institusi, ya probably around 20%, ya. Oke, berarti yang 80% bagaimana? Nah, itu yang menjadi masalah. Oke, jadi kita harus bagaimana melakukan upaya-upaya terstruktur bersama-sama seperti yang disampaikan Pak Fatul Mubin tadi, siapa mengerjakan apa dalam kerangka yang waktu seperti apa. Nah, ini juga kemudian yang sudah menjalankan itu rata-rata bagus, yang bisa ada kasus dan lain-lain, tapi yang paling sering tidak ada adalah misalnya adalah ini informasi alat. Ya, alatnya butuhnya apa, yang akan dibuat apa, karena mereka rata-rata memang sendiri, maka tidak membutuhkan hal-hal yang kaitannya dengan standar alat. Ya, pasien simulasi juga lumayan, itu disebut sebagai probandus tadi Bu Yai. Ya, kita banyak. Nah, berdasarkan itu kemudian kita juga memang memiliki cita-cita OC itu menjadi satu instrumen nasional untuk menilai mutu kompetensi. Maka kemudian kita membuat 4 buku panduan, ya. Dan di sini kalau kita lihat ini adalah pengembangnya untuk nursing, ya. Dan kebetulan saya adalah yang diamanati untuk mengembangkan ini dan juga studi ke beberapa negara, termasuk pusat center yang paling keren kita lihat adalah di Amerika Serikat, ya. Oke. Nah, tapi mereka bukan berbasis sekolah, tapi mereka berbasis OSI Center. Jadi seperti test center, ya, yang banyak bahkan misalnya untuk TOEFL, kayak semacam TOEFL, kayak NCLEX, macam-macam itu juga banyak menggunakan test center, ya, bukan berbasis pada perguruan tinggi, ya. Jadi berbeda. Nah, kalau kita di sini kebijakannya adalah upaya ini diselenggarakan untuk memastikan mutu perguruan tingginya menjadi baik. Jadi bukan berbasis kepada nambahin pekerjaan-pekerjaan atau unit-unit baru seperti bimbingan tes, ya. Dan di sini buku-bukunya adalah buku-buku penyelenggaraan, ya kan, blueprint, kemudian penulisan dan review soal, dan pelatih penguji dan klien standar, ya. Ini sudah dikembangkan, jadi monggo silahkan kalau mereka, ini kita juga sudah punya kurikulum pelatihannya, ya silahkan nih menghubungi sebagian dari mereka yang terdekat, ya, atau nanti memastikan kalau ada penyelenggara training, ya kaitkannya nanti jangan lepas dari orang-orang yang ini, ya, karena mereka itulah yang banyak sekali berkecimpung untuk membuat modul-modul dan panduannya, ya. Oke, nanti bagaimana distandarisasi dan lain-lain, tentunya ini kaitannya adalah penilaiannya dari Lampetekes, nanti kita bagaimana ke depan. Kemarin kami bertemu dengan banyak stakeholder yang terkait dengan kebidanan, keperawatan, gizi, dan lain-lain. Satu hal yang sepakat dari situ adalah bagaimana borang akreditasi harus kita kembangkan untuk bisa melakukan deteksi spesifik peningkatan mutu standar laboratorium agar OC bisa diselenggarakan dari mulai ruangan, alat-alat, sampai kepada buku-buku modul panduan dan kemudian pelatihan dan lain-lainnya. Oke, nah kita juga dalam konteks melakukan upaya memberikan kebijakan, ya. Jadi kita evaluasi, ya, kebijakan, jangan kita mau babat saja misalnya.
Satu hal yang menjadi masalah yang ini nih literaturnya sangat masyhur di berbagai macam itu Bapak Ibu bisa dicek. Salah satu OC itu adalah kendalanya memang menjadi masalah adalah visibilitas. Visibilitasnya ini menjadi rendah karena tadi banyak sekali hal-hal harus kita siapkan. Sementara kalau kemudian kita ingin melaksanakan kebijakan secara nasional, kita harus pastikan bahwa ini bisa dilaksanakan dari seluruh negeri dari ujung Papua sampai Sumatera. Nah, disinilah kemudian kita bagaimana akhirnya mencari mana yang paling memungkinkan sampai bagaimana kemudian rekomendasi ujian sampai kepada menjadi ujian nasional harus punya kerangka waktu. Oke, nah ini menjadi masalah yang harus kita perhatikan ya. Kita tahu benefitnya ya, bagaimana improve clinical skill, tetapi yang paling menjadi kendala besar kita adalah high ongoing cost-nya ya. Dan kemudian ada sebagian yang mengatakan lack of holistic nursing evaluation dan kontroversi validity reliability, tetapi untuk poin nomor 1 dan 2 itu bisa diatasi. Nomor 3 juga bisa diatasi, dan nomor 1 juga sebenarnya bisa diatasi, tetapi ini yang kadang-kadang menjadi barrier yang paling besar. Nah, validity and reliability ini tergantung dari modeling yang kita buat ya. Dan modeling itu melalui riset berbagai macam tahap yang akhirnya sudah ada kesepakatan yang menurut saya itu sudah mampu laksana pada konteks kemampu laksanaan dan pada konteks reliabilitas dan validitasnya. Nah, kalau begitu bagaimana ini untuk bisa dilaksanakan di institusi sebelum kemudian nanti akan ada ujian ini berbasis atau disepakati secara nasional ya. Tahapan implementasi OC institusi pasti ini akan meningkatkan juga skor pada saat Bapak Ibu akan dilakukan assessment oleh LAM ya. Bagaimana memahami dan mengimplementasikan 4 panduan OC, merancang tempat dan fasilitas, mengembangkan soalnya, melatih pengujinya, mempersiapkan station, melakukan ujian, bagaimana kalau bisa itu dijadwalkan bersama. Regional Jawa Tengah itu membuat jadwal bareng, membuat soal bareng, dan menetapkan nilai batas lulus bersama. Ini luar biasa. Kalau itu bisa dikerjakan, ini luar biasa. Ya, sehingga station saya, station Fatul, station Bu Iyet dan lain-lain, pada kita akan saya dikatakan nilai yang paling murah, Ibu Iyet yang medium, Pak Fatul yang paling mahal, nanti akan dirata-ratakan menjadi 3. Jadi makanya itulah makanya angka yang disebut sebagai nasional akan bisa tercapai. Tapi manakala saya memutuskan station saya adalah nilai saya sendiri, maka itu tidak bisa menjadikan indikator nasional standar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini menjadi penting sekali bahwa lab untuk belajar itu berbeda dengan lab OSCE. Lab belajar bisa seperti ini, ya. Ini sudah cukup bagus ya, jaraknya seperti ini, mereka bisa keliling, dosen juga gampang keliling untuk mengobservasi dan lain-lain, mahasiswa juga berinteraksinya mudah, gampang. Tetapi untuk lab OSCE harus ada batasan-batasan tertentu. Yang paling mudah, yang paling harus adalah kedap suara dan jarak antar ruangannya setara karena langkah dan detik-detiknya dihitung. Nah, sehingga pada saat kita akan menjalankan OC, ya OC kita tuh yang mana? Yang mengarah kepada kiri atas, kiri bawah, oke, kanan bawah, atau yang kanan atas yang paling ideal. Nah, kita kalau ingin mencari kepada hak yang berkaitan dengan high reliability, validity, dan high stake exam, we come to the conclusion the OC supposed to be the right above, ya, side, ya. Nah, apakah sampai ke tengah? Wah, kalau sampai ke tengah itu dengan alat yang sophisticated luar biasa seperti itu. Tetapi intinya bukan sekat-sekat seperti ini yang kemudian interaksinya, komennya, kemudian suara-suaranya akan bisa saling mempengaruhi dan membisingkan dan membingungkan. Ya.
Atau yang ini yang masih bolong-bolong seperti ini, masih jaraknya sangat pendek-pendek, atau yang sudah sampai seperti ini, ya. Oke. Jadi berbeda settingnya. Nah ini, misalnya ada yang seperti ini, misalnya, di dalamnya seperti ini, misalnya pasien jiwa ya meringkuk seperti ini, ada interaksinya. Yang pasien ini, misalnya tadi ya kita misalnya CPR, yang CPR itu yang pakai mana? Apakah yang pakai elektronik atau cukup pakai seperti ini? Misalnya ini manual bisa kelihatan. Bagaimana setting penguji duduknya di mana, mengobservasinya di mana? Bagaimana setting alat-alatnya dan lain-lain juga harus diatur, termasuk lebar ruangan, dan misalnya di sini ada pengeras suara, bahkan harus kita atur karena nanti akan ada panggilan-panggilan. Nah, idealnya bahkan seperti ini, lorong peserta dengan lorong dosen dan penguji dan pasien standar itu terpisah. Mereka bergerak 1, 2, bisa. Nah, ini kan kita ada 11 station, tapi station ada 2 station, katakanlah 2 dan 8 adalah station kosong, ya, di mana memang di sini station untuk istirahat dan untuk absensi dan untuk ke toilet dan macam-macam, ya. Dan di sini nanti akan muter selalu seperti ini. Nah, ini idealnya seperti ini, ada meeting room, persiapan alat, ruang karantina, toilet, lorong servis dan penguji, lorong servisnya terpisah. Ya, kalau di negara yang bagus banget, OC Center bahkan di sini ada kayak sofa untuk ruang tunggu sebelum mereka masuk. Iya. Nah, di sini untuk OC keperawatan yang sudah kita sepakati ada ukurannya 3x4, jumlahnya 9 ruangan, 2 station istirahat, tidak perlu pakai ruangan khusus, bisa di lorong. Layoutnya satu grup ujian harus berada pada satu lantai gedung yang sama. Station tidak jarak antar stationnya kira-kira maksimum jalan itu kurang dari 1 menit. Keadaan cahaya cukup terang 80 lux, sirkulasinya oke, ventilasi suara antar stasiun tidak terdengar. Ada panic button. Misalnya saya tiba-tiba nggak nyaman, pingin BAB, atau tiba-tiba panik, atau tiba-tiba dapat panggilan darurat yang lain, maka harus ada pengganti. Jadi di situ akan selalu ada penguji standby atau penguji siaga. Ya, di luar penguji-penguji yang udah ada dalam station. Alat dan bahannya banyak, bagaimana cadangannya ada, peralatan sesuai dengan 2N, grup ujian. 2N itu artinya kalau kita pesertanya ini paketnya berapa, itu alat-alatnya ada 2, misalnya infus dan lain-lainnya itu juga hanya paket 1, tapi paketnya 2. Ya, karena nanti apalagi, itu harus hati-hati ya, apalagi nanti kalau infus dan lain-lain berarti kan sejumlah studentnya dikalikan 10% cadangannya, ya. Nah ini peralatan KS juga harus steril dan lain-lain ya. Oke. Sorry itu saya lagi ngasih webinar nggak bisa ikut ini foto bareng tasnya ya. Oke. Oke, bahan habis pakai station ya, dari gimana satu tempat, meja, kursi, penguji, semuanya akan diatur. Bayangin aja, keren kan? Oke, nah terus kemudian kompetensi klinis utamanya apa aja? Ini kategori kompetensi dari komunikasi, pengkajian, diagnosis. Ini ada risetnya, mana yang paling banyak, dan kemudian juga mana yang kemudian dari struktur memang paling kita banyak butuhkan. Ternyata ini, terus kemudian tipe kebutuhan stationnya juga ternyata semuanya adalah hanya 9, ya makin banyak makin bagus, tapi makin sulit untuk diimplementasikan, membutuhkan waktu lama dan biaya yang lama. Akhirnya mana yang disepakati hanya ada 9 yang ini. Kalau Anda ingin membuat lebih banyak, lebih bagus, ya, tapi jangan dikurangi dari yang ini. Oke, kemudian soal dibuat formatnya, stationnya, format dan macam-macam ada 13, salah satunya adalah rubrik ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau soal CBT atau knowledge based test itu juga hanya sekitar 10 baris maksimal, bahkan ada 5, ini bukan 10 baris lagi, tapi minimal 10 lembar, bahkan bisa sampai 20 lembar untuk satu soal dalam satu station.
Ya, satu soal station isinya nanti banyak instruksi dan lain-lain ya, sampai banyak panduan dan lain-lain ya. Tapi intinya adalah apa itu bukan satu pertanyaan ya, tugasnya banyak. Nah, disitulah maka begitu sudah kita masuk ke dalam bagaimana membuat station, tugas-tugasnya ini station objektifnya harus dibuat sampai masuk kepada level safety, dan ini harus ada review yang kira-kira masuk kepada standar nasional, karena provision of care-nya mungkin sama, tapi experience of care-nya itu beda-beda. Makanya orang Jawa Tengah, orang Jogja, orang Papua, orang ini kira-kira harus memberikan persepsi yang sama terhadap station dan terhadap keseluruhan output. Nah, inilah yang menjadi penting untuk memastikan bahwa station itu dengan reviewer itu apa yang dimaksud oleh writer sesuai dengan objektif dari station, dan kemudian itu adalah relevan, logik, dan kongruen antar station. Untuk bisa lulus ini akan bisa memiliki validitas validitas yang ke depan, bisa apa dan tidak bisa apa. Nah, situlah maka kemudian kalau itu sudah dilaksanakan, standar-standarnya, material dan manusianya dibuat macam-macam, diceklis semuanya, ya. Kemudian kalau kemudian kita akan lakukan di institusi, bagaimana institusi ada dekan atau wadek 2 dan kelompok operasional, KOC, Korlok, penguji internal, eksternal, penguji eksternal berapa? Misalnya katakanlah 2 ya. Itu harus ada. Misalnya pelatih, klien standar, tenaga pendukung, ini harus ada di institusi. Nah, kalau ini ada nanti di secara nasional, ini adalah representasi di sini, representasi yang sampai kepada panitia pusat atau komite atau apa. Ya. Nah, tetapi kalaupun enggak, harus bisa dilaksanakan sendiri oleh institusi dengan struktur yang ada di kampus. Nah, ini ujian, stationnya seperti apa, waktu per station adalah 20 menit. Kalau Anda membuat kurang, nggak apa-apa, tetapi pastikan bahwa nanti hal-hal yang menjadi penting harus bisa mampu laksana. Kalau menjadi lebih, bagus, tapi juga pastikan nanti itu instruksinya bisa dipahami dan Anda, kita semua bisa membuat waktu yang estimasinya yang pas. Nah, bagaimana nanti ini tindakan itu angkanya 20 menit dari mana? Ya, nanti itu ada kalau kita lihat juga di dalam buku NIC Nursing Intervention Classification itu ada menit-menitannya, itu sebagai acuan awal. Sebagai acuan yang lain Bapak Ibu bisa melihat pada praktek-praktek mandirinya seperti apa, dan disitulah nanti Bapak Ibu merancang tugas. Jangan sampai kemudian full, kalau full jadi 30 menit, oh mungkin apa yang udah harus siapkan. Makanya disitulah Bapak Ibu perlu sekali di situ para laboran untuk bisa memastikan tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dan setting-settingnya pas sesuai dengan potongan-potongan prosedur yang harus dikerjakan, dan potongan itu adalah merupakan hal-hal yang sangat esensial dan kritikal yang harus bisa dikuasai oleh anak-anak kita. Nah, itu susahnya di situ ya. Kalau bikin full nggak cukup. Kalau dibikin potong, motongnya mana yang paling pas, yang sesuai dengan keadaan klinis. Skenario seperti apa, itu adalah tantangan-tantangannya. Ya, oke. Pelaksanaan ujian pada hari H bagaimana? Ya, ada briefing dan lain-lain, cek kesiapan alat. Pada hari H karantina, pembukaan berkas, pelatihan, setting alat. Pelatihan KS nggak boleh H-1 pas hari H pagi-pagi. Ini Bapak Ibu berarti kumpulnya jam berapa, latihannya jam berapa, peserta mulai di karantina berapa, itu harus dibuat rundown yang secara detail. Oke, nah ini misalnya peserta menunggu, peserta membaca soal, sudah seperti itu kegiatan pesertanya ngapain, ya kan, kemampuan apa yang dibuat, itu jelas banget terlihat di dalam soal yang harus dibaca maksimal 1 menit. Habis itu kemudian dievaluasi per station sampai untuk gabungan station keseluruhnya. Nah, komponennya seperti apa, dan kemudian satu hal yang paling penting adalah membuat rubrik. Ya, bagaimana analitik rubrik dan global rating dibuat untuk bisa memastikan nanti
ini nilainya seperti apa. Nah, ini menjadi penting analitik rubrik dan ya untuk apa? Untuk memastikan penampilan sesuai dengan apa yang harusnya ya. Karena apa? Karena ini nasional, jadi harus ada bahasa-bahasa rubrik yang juga bisa dipahami secara nasional. Nah, setelah proses itu kemudian kita evaluasi kriteria penilaian terdiri yang tidak lulus, borderline, lulus, serta superior. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai global ratingnya. Global rating itu memang tidak lulus, borderline, lulus, serta superior. Nah, tetapi nanti yang ada di analitik rubrik itu ada angkanya 80, 40, 30 dan dikalikan dengan bobot. Nah, bobotnya nanti jangan terlalu besar pada bobot-bobot yang sifatnya kognitif, tetapi bobot-bobot yang besar itu harus yang sekaitnya dengan psikomotorik, ya. Walaupun karena di dalam OC itu boleh menilai kognitif, ya, boleh menilai kognitif, tapi poinnya jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar dan terlalu banyak itu mestinya menjadi OC menjadi tidak manfaat ya. Karena kenapa harus ada kognitif? Ya biar logik aja sesuai dengan setting klinis. Kan kenyataannya pada saat kita akan melakukan sesuatu pasti ada reason behind. Ya kan? Sebelum tindakan itu. Oke. Nah, sampai kemudian setelah itu OC institusi juga direview ya, dievaluasi bagaimana proses-proses dari mulai penguji peserta klien standar, soal alat ya, dan kemudian refleksikan semuanya dan kemudian laporkan ke penyelenggara pimpinan. Nah, kalau makin baik-baik ini ada ini ya hal-hal poin bagus. Ini masuk ke dalam instrumen yang ada di Borang untuk akreditasi, maka keren, ya kan? Maka arah menuju kepada implementasi nasional makin dekat dan makin seragam. Nah, sampailah kemudian itu harus bagaimana agar itu bisa masuk apa? Ya adalah kesepakatan mungkin AIPNI, AIFIKI, PPNI, tata laksananya juga nanti bagaimana peraturan itu masuk ke dalam peraturan-peraturan akademik perguruan tinggi ya sampai kepada bagaimana borang itu isinya adalah hal-hal yang kira-kira akan mengacu kepada dorongan untuk improvement dari soal-soal dan sarana-sarana OC secara nasional. Nah, setelah itulah baru kemudian bagaimana penguatan-penguatan itu dilakukan, kemudian bagaimana ujian-ujian apakah itu dilakukan sebagai formatif akhir semester, apakah akhir program, apakah bahkan menjadi wajib untuk lulus di tempat saya harus OC pada akhir program atau sebelum klinik profesi, monggo diatur. Oke, ini menjadi sampai kepada semuanya udah ready sampai kepada kira-kira kita dorong menjadi hal yang sifatnya nasional. Dan disitulah makanya yang paling penting adalah jadi di situ bagaimana OC dilaksanakan itu keren ya, dan kemudian di dalam akreditasi saya lihat kalau nggak salah lebih dari 80% berturut-turut ya kan, dan kemudian menggunakan ujian OC secara nasional tanpa menggunakan angka kelulusan. Ini adalah sebagai sebuah pilihan yang paling bagus dari LAM untuk mendorong tentang implementasi mutu standar pendidikan dan asesmen laboratorium yang lebih baik. Oke, nah kalau ini semuanya sudah selesai, pelaksanaan standar pedoman, sumber daya, dan NBL-nya bisa nasional, syukur-syukur ya, bisa artinya kalau NB nasional itu berarti berjalan bersama, apa itu jadwal bisa disepakati bersama, tujuannya apakah formatif, komprehensif, atau sumatif komprehensif sebagai ujian akhir, sampai kepada high stake exam, ya. Kesempatan lulus menjadi syarat kepesertaan Ukomnas atau merupakan komponen nilai Ukomnas, ya. Oke, kan jadi keren. Nah, kalau itu sudah sampai kepada high stake, maka kita harus betul-betul memastikan semuanya harus standardized agar semua dimanapun oleh siapapun dapat diprediksi dinilai dengan konsisten dari cara pembuatan, kondisi pengujian, person, dan pengolahannya
semuanya terstandar sehingga dapat diinterpretasikan secara konsisten dari satu pengetesan ke pengetesan lain. Oke. Nah, sekarang kita berpikir bersama, merenung bersama, apakah ini udah dekat, agak dekat, dikit jauh, atau masih jauh untuk bisa sampai kepada implementasi OC yang diharapkan bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter atas ilmu yang bermanfaat untuk kami, Bapak Ibu dosen tentunya yang luar biasa yang masih menyaksikan sampai akhir. Baik, mungkin kita sesi tanya jawab ya Pak Dokter, boleh? Cukup dua ya. Mengingat Ya. sudah malam, mungkin Pak Dokter juga ada kegiatan lain. Baik, langsung aja yang mau raise hand, Bapak Ibu izin. Pak Syam dari Poltekkes Palangkaraya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Randy. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh sumber ya. Jadi ada dua hal yang saya ingin soroti, Pak. Pertama, terkait paparan tadi memang nampak sekali bahwa dari segi anggaran ataupun pembiayaan tentu membutuhkan dana yang besar ya, Pak. Nah, dalam tahapan ini tentu kita nggak mungkin juga diam, tapi harus tetap berproses. Nah, apakah saya pernah mendengar istilah OSCE institusional. Apabila kami institusi gitu melaksanakan OSCE, tapi yang ya istilahnya mirip-mirip lah dengan OSCE itu, apakah itu juga membutuhkan arahan ataupun ketentuan yang baku, ataukah menyesuaikan dengan panduan yang ada? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu kita ada terima kabar yang video viral itu Pak, yang terkait PT UN yang mengabulkan gugatan terkait dengan hukum nasional itu Pak. Nah, apakah ini juga mempengaruhi kebijakan terkait dengan OSCE ini ke depannya? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Syam Ani dari Polkes Raya. Silakan Pak Dokter. Oke, baik ya. Kaitannya dengan yang pertama, OSCE institusi seyogianya minimal jumlah stationnya sudah harus sesuai dengan yang nasional ya. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang kira-kira memang lembaganya itu mengendorse atau memberdayakan orang-orang yang ada di dalam buku. Kalau enggak ya memang kira-kira lembaga-lembaga yang kredibel ya. Nah, itu untuk memastikan konten yang diajarkannya bagus. Nah, mungkin kalau kemudian akhirnya kita akan menuju kepada bagaimana LAM PTKes menilai Anda, menilai program studinya itu kira-kira mau dapat skor 89 atau mumtaz 100, tentunya semakin arah ke sana harus kita penuhi unsur-unsurnya. Nah, itu yang menjadi penting bagaimana AIP itu bagaimana menyodorkan lah borang untuk menilai OC itu saya ingin dinilai ini gitu agar kemajuan dari institut pendidikan masih bagus dan benar-benar bisa diukur gitu. Nah, itu ke sana. Kepinginnya gitu ya. Jadi modifikasinya sedikit. Oke, kaitannya dengan PT UN itu masih panjang. Masih ada proses banding lagi sampai kepada proses banding lagi dan itu pasti nanti kementerian tidak akan tinggal diam ya, karena pasti akan ada upaya-upaya yang arah ke sana. Dan di situ memang ada PT UN itu ada dua tuntutan. Yang pertama pembubaran komite dan yang itu yang kedua. Yang pertama adalah memang penundaan ya, penundaan UKOM. Nah, UKOM itu penundaannya setahu saya, mohon maaf kalau salah ya, saya membacanya itu adalah yang penundaan itu tidak dikabulkan, tapi pembubaran dikabulkan. Tetapi proses pembubaran itu masih ada proses-proses lanjutan respon dari kementerian, yaitu salah satunya ada nanti banding atau apa gitu ya, karena itu belum sampai pada putusan yang sifatnya
final ya, masih ada proses-proses hukum lanjutan. Jadi untuk ujian yang lain-lain pasti nanti akan ada surat edaran apa dari kementerian untuk memastikan bahwa jangan sampai anak-anak kita nanti tidak bisa mendapatkan STR ya, karena sudah lulus, sudah apa, atau bahkan masih tidak bisa sudah diluluskan karena belum ada UKOM, karena UKOM-nya misalnya nanti ini ditiadakan tanpa ada penggantinya gitu kan, proses-prosesnya masih panjang. Jadi don't worry, kaitannya dengan peningkatan mutu itu tidak pernah basi. Ayo kita kerjakan dengan semangat tetap. Jadi kita berorientasi mutu, jangan berorientasi kepada yang lain. Jangan sampai Bapak Ibu adalah organisasi profesi, anggota organisasi profesi, dan Bapak Ibu juga profesi, tetapi kemudian kalau tidak hati-hati, ya tidak fokus kepada mutu, maka kita akan menghasilkan generasi-generasi dari profesi kita sendiri, diri kita sendiri yang akan cacat atau tidak sempurna. Dan ujungnya Bapak Ibu, kita semua akan menjadi pasien 99%. Apakah kita ready? Apakah kita siap kalau kemudian kita dirawat oleh teman-teman dan anak-anak kita sendiri ya, yang kemudian kita tahu tidak sempurna. Oke ya. Oke, nggak usah berpikir orang lain, berpikir diri sendiri aja seperti itu. Ngeri nggak? Ya kalau teman-teman kita udah tahu orang-orang kaya kalau kaya masuk sakitnya ke luar negeri ya. Kalau kita kan yang biasa-biasa aja ya bahkan masih pakai jaminan Pakai BPJS ya Pak Dokter ya. kan, nah itu kan berarti tahu sendirilah, jangan sampai kemudian kita menyiapkan bom waktu untuk dirinya sendiri. Jadi nerakanya belum sampai di akhirat, di dunia aja udah jadi kayak neraka nanti ya. Kalau kemudian ketemu tenaga kesehatan yang tidak kompeten dan itu melayani kita ya. Nauzubillah ya, mohon kita semuanya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin. Oke. Terjawab ya Pak Syam dari Polkes Raya, dari Palangkaraya. Kita lanjut ya, satu lagi ya. Izin Bapak Ibu karena waktunya terbatas ya. Oke Pak Agus silakan. Sebentar Pak, saya nyalakan dulu. Memperkenalkan diri ya Pak. Sebentar. Silakan Pak. Dari mana? Sudah Pak, dinyalakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Randy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pinganto dari STIKA-CRC Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak. Senang sekali bisa diskusi langsung sama Pak Mas Huri. Alhamdulillah nih bisa jumpa ya. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Pak Sam'an mengenai P2N, Pak. Ini saya memberikan pandangan, Pak ya. Bagaimana peran dari OP di sini, Pak, terutama yang dari AIPNIM dan PPNI itu, kenapa sih sampai ada PT-UN, Pak? Pasti ada sesuatu yang buntu komunikasi, Pak. Sehingga niat mulia dengan adanya UKOM dan OSCE ini untuk terstandarisasi profesi kita ini kan bagus sekali, Pak. Tapi kenapa sampai bisa muncul itu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, tadi Bapak sampaikan bagaimana nanti regional itu bisa menyusun soal bersama sehingga nanti masing-masing institusi bisa mengimplementasikan. Permasalahannya Pak, kami PTS ini apalagi di daerah tengah dan timur ini kan keterbatasan jarak ini akan mempengaruhi komunikasi kami Pak, walaupun sekarang dengan adanya media-media seperti webinar ini akan memudahkan kita komunikasi maupun diskusi Pak. Tapi tatanan di lapangan itu tidak semudah yang apa yang diprogramkan itu bisa diimplementasikan. Nah, solusinya bagaimana nih Pak bagi kami yang PTS ini yang bisa memenuhi standar-standar yang tadi Bapak sampaikan. Demikian aja Pak. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Baik ya, yang kaitannya dengan tadi tuntutan, jadi kita ya namanya negara hukum, negara demokrasi, setuju dan tidak setuju itu wajar-wajar saja bagus. Jadi dan itu juga dilaksanakan melalui koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi nggak ada masalah.
itu menjadi bagus juga untuk kita agar bagaimana menyusun kebijakan dan bahasa-bahasa hukumnya itu yang pas dan cocok. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi nanti bagaimana nanti pembelaan-pembelaan OP ya kan, pembelaan-pembelaan IP dan lain-lain. Ayo silahkan kita berkontribusi maksimal bagaimana kita kemudian memastikan apa yang kita rasa baik juga dilaksanakan dengan cara-cara yang baik untuk sampai tujuan yang lebih baik ya. Dan saya pikir kita nggak usah paku kepada kenapa ini nuntut dan lain-lain, nggak ada masalah. Jadi itu biasa saja. Jadi nanti OP juga sudah maksimal ya. OP juga terlibat banyak ya hal-hal yang kaitannya dengan peningkatan mutu. AIP juga banyak sekali peningkatan mutu, bahwa ada perbedaan pendapat itu sifatnya wajar dan kita harus respon dengan cara yang wajar pula dan sesuai dengan koridor hukumnya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi biasa saja. Yang kedua, kaitannya kita mungkin sebenarnya banyak sekali ya teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tadi ya, keterbatasan waktu dan biaya bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Bahkan kebayang juga nanti bagaimana akhirnya bahwa observer, Bapak Ibu misalnya observernya mau di exchange ya. Kan kita perlu pikirkan juga, bisa nggak observasi itu langsung dengan menggunakan semacam Zoom seperti ini. Tetapi titik kameranya disesuaikan dan itu ada di dalam instruksi soal. Ya kan? Nah, itu kan bisa dibuat itu kan. Terus kemudian nanti apalagi syarat kameranya di sana lebih mudah sehingga nanti mengurangi biaya-biaya transport. Kalau andainya misalnya Bapak harus minta saya untuk mengobservasi di Mataram, kan mahal transportnya nih. Honornya mah biasa aja ya kan, tapi coba transportnya ya kan mahal banget ya kan. Nah, kan bisa diatur ya kan. Honor mah kecil ya kan dibandingkan dengan hotel dan transport kan pasti mahal. Nah, kayak gitu kan. Belum nanti kadang-kadang diajak jalan-jalan dan lain-lain. Mendingan itu untuk buat alat ya, untuk beli alat investasi. Nah itu, sekarang TKDN, alat dan lainnya memang kita belum sempurna, tapi arah ke sana semakin bagus. Dan bagaimana kemudian agar itu mampu laksana, ayo AIP itu bagaimana meeting bersama untuk menetapkan standar yang mampu laksana untuk bisa dinilai dalam poin berapa oleh LAM. Borangnya kita yang mengusulkan isinya kayak apa. Ya, tahapannya seperti apa agar ada akselerasi ke sana. Dan saya yakin untuk teman-teman yang ada di daerah, ayo kilik-kilikin anggota dewan bagaimana sekolah-sekolah itu dapat subsidi, dapat hibah untuk peningkatan mutu lab. Biar nanti dapil-dapil mereka itu kalau anak-anaknya warganya sakit dirawat oleh nakes-nakes yang kompeten dan handal gitu. Kan negara kita kaya, jangan berpikir sendirian, ya. Nah, kan itu kalau kemudian ada program begitu kan keren, ya kan. Jangan berpikir, aduh saya nggak mampu. Jangan berpikirnya siapa yang bisa memampukan saya. Ya, siapa yang kita bersama-sama untuk memampukan saya menjadi lebih baik untuk cita-cita mulia bagi NKRI harga mati ini. Ya, gitu Mas Randy. Gimana Dokter, luar biasa. Saya mendengar, waduh. Ayo Bapak Ibu semangat ya. Kita harus mengembangkan untuk diri kita dulu ya. Setelah itu institusi, baru kita sama-sama memperjuangkan ya. Luar biasa. Oke, baik Pak Dokter. Mau ada tambahan atau cukup nih? Saya langsung menyerahkan ke Pak Dokter nih. Saya pikir cukup, kita semangat. Jadi pokoknya kita semangat terus pada mutu, dan insya Allah di era sekarang fokus pada mutu, maka kita akan dicari orang dan kita akan survive. Dan ingat, investasi kesehatan adalah bukan untuk orang lain, karena investasi kesehatan adalah akhirnya akan berlari, akan menuju kepada diri kita sendiri. Pastikan lakukan dengan baik, dan insya Allah kita akan menerima layanan juga lebih baik. Terima kasih, mohon maaf, selamat malam. Terima kasih Pak Dr. Mas Puri. Bapak Ibu, saya izin membuka
suaranya, suara 1000 ya, 1000 Bapak Ibu dosen ya yang ada di Zoom. Silakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter atas waktunya. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Baik, cukup. Waduh, suaranya Pak Dokter tuh. Kita kalau ikut ini menang nih kita ya, voting-votingan 1000 ini. Terima kasih Pak Dokter, silakan dilanjut kegiatannya. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya ya. Bapak Ibu dosen, saya izin mengirimkan link untuk sertifikatnya. Jangan keluar dulu, nanti di grup ada yang bertanya-tanya ke saya. Mas Randy gimana sih penyelenggara kok kami sertifikatnya nggak ada? Ya Allah jangan sampai ya. Pokoknya sertifikat adanya di Zoom, tidak boleh WA pribadi, tidak boleh membahas di grup ya. Saya izin kirimkan. Yuk, masuk ke kolom chat yuk, sama-sama Bapak Ibu. Coba, sudah masuk ke kolom chat belum? Mas. Sudah, ready ya? Ya. Diisi dengan lengkap ya. Nanti sertifikatnya saya kirimkan di hari Senin, Bapak Ibu. Selain itu, izin saya mau Belum bisa, sharing-sharing. Mas. Belum bisa Ya. kita tulis di chat, Mas. Tuh, sudah belum? Oh, sudah. Siap. Oke, diisi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan lanjut kegiatan berikutnya. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu tidak keluar dari grup. Atau udah ada yang keluar dari grup nih? Coba sebelum saya beritahu kegiatan berikutnya, sudah ada yang keluar grup belum? Ayo Bapak Ibu, ada yang udah keluar grup belum? Belum, masih. Stay ya. Belum, masih. Ada Masih kegiatan, Mas Randy. ada kegiatan Belum. di minggu depan ya Bapak Ibu. Jangan keluar grup. Ada kegiatan di minggu depan. Saya nggak berani bocorkan hari ini karena takutnya mau malam mingguan ya. Saya mengerti. Tapi kita lanjut untuk di minggu berikutnya. Besok insya Allah nanti setelah kegiatan ini kita akan sharing-sharing ya di grup ya. Jangan keluar grup. Mau ramai, mau sepi grup itu. Jangan ada. Ya, kita sharing-sharing kegiatan seperti ini. Mau diadakan apa lagi gitu ya. Mungkin itu cukup ya Bapak Ibu untuk malam harinya. Saya izin pamit dan meminta maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada Bapak Ibu yang tidak bergabung Zoom dari awal. Mohon maaf, saya sudah bicara itu di grup bahwa peserta terbatas. Ya, itu saya udah ucapkan tadi pagi ya kalau enggak salah. Ya, jadi saya minta maaf. Oleh karena itu ini jadikan pembelajaran bahwa nanti ketika ada pelatihan berikutnya, hadirlah sebelum kegiatan itu ada. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama saya juga dari ilmu yang luar biasa dari Pak Dr. Mas Puri, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selaku penyelenggara atas nama PT Mahakarya Citra Utama dan juga saya sebagai Randy Himansyah, ya, saya izin pamit. Zoom tidak saya tutup. Bapak Ibu mohon untuk isi link presensinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dan sehat selalu ya. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih Mas Randy. Pak Randy.